Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia serta nikmatnya kepada kita semua yang tentunya tidak dapat dihitung sampai kapanpun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang ghibah, yaitu penyakit masyarakat yang harus kita jauhi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seringkali kita melihat orang-orang mengerumpi. Memang mengerumpi sangatlah mengasyikkan. Namun mengerumpi atau yang disebut dengan ghibah akan terasa mengasyikkan jika yang kita bahas adalah hal-hal yang bermanfaat. Namun sayangnya yang dibahas oleh orang-orang adalah hal-hal kejelekan orang lain. Maka kemudian kegiatan ghibah ini dilarang dalam agama Islam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memperbanyak buruk sangka, karena sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Apakah kalian suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Tentu kalian jijik, bukan? Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah cerita orang yang suka hobinya itu ghibah. Suka menjelek-jelekan orang lain, sukanya menggunjingkan orang lain. Kemudian seseorang ini bertaubat. Dia hijrah dan berkata, "Wahai Allah, aku akan mohon maaf, ampun kepadamu ya Allah, dan saya akan meminta maaf kepada orang yang saya jelek-jelekkan selama ini." Kemudian orang tersebut datang dan meminta maaf. "Baiklah, aku akan memaafkanmu, tapi pergilah ke pasar, kamu membeli bulu ayam. Kemudian bulu ayam tersebut kamu sebar-sebarkan, silahkan." Orang tersebut tidak mengerti, mengapa saya disuruh beli bulu ayam, kemudian saya suruh sebar-sebarkan. Akan tetapi seseorang tersebut lakukan saja. Dia membeli bulu ayam, kemudian dia sebar-sebarkan. Kemudian si pendosa ini datang lagi kepada orang yang sering digunjingkan. "Saya sudah membeli bulu ayam dan saya sudah sebar-sebarkan. Kemudian apa yang harus saya lakukan?" Pungut lagi. "Bagaimana saya bisa memungutnya kembali? Bagaimana saya bisa mengambilnya kembali? Bulu ayam tersebut sudah tersebar kemana-mana dan sudah tidak tahu kemana." Apa yang dikatakan oleh orang yang selalu digunjingkan? Begitulah ketika kamu menjelek-jelekkan nama saya kepada si A, si B, dan si C. Beritanya sudah kemana-mana dan sudah tidak tahu sampai kemana. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari kisah ini. Hati-hati jika lisan kita ini jahat. Mungkin kita hanya mengira kita menjelek-jelekkan pada satu orang. Akan tetapi satu orang ini tidak amanah. Dia jelekkan lagi, sampai satu kampung, sampai satu tempat. Dosanya luar biasa. Bagaimana jika demikian? Tidak ada cara lain selain kita sekuat tenaga merubahnya dengan perkataan-perkataan yang baik, dan kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah,
Sebelum kita menjelek-jelekkan orang lain, coba kita pikir. Kelak kita di akhirat, orang yang kita jelek-jelekkan akan menuntut kita. Dan kita akan menjadi orang yang paling rugi. Dan kita akan menjadi orang yang paling bangkrut. Karena orang yang kita jelek-jelekkan akan menuntut kita ketika kita masuk surga. Wahai Allah, jangan masukkan dia ke surgamu ya Allah. Dia jahat pada saya ya Allah. Dia zalim pada saya ya Allah. Balas dulu ya Allah. Saya tidak ridho. Bagaimana jika demikian? Semoga kita dijauhkan dari penyakit masyarakat yaitu ghibah, dan semoga kita tidak menjadi orang yang paling rugi dan paling bangkrut kelak di akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.